Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Reza Nurfiansyah akan memberikan tutorial untuk cara menginstal Windows Server menggunakan Oracle VirtualBox. Ya, langkah pertama harus membuka file atau membuka aplikasi VirtualBox. Kemudian bisa diklik New, terus kita kasih nama Windows Server. Ya, ini harus 64 bit. Terus next, langsung next, create. Ya, langsung next dan next, create. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu kita pergi ke menu setting. Kita masuk ke storage. Pilih yang ini. Terus kita cari file ISO-nya Windows Server. Nah, ini file ISO dari Windows Server 2012. Kita klik, kemudian klik OK. Jika sudah, kita masuk ke tombol Start untuk memulai install Windows Server. Ini kita sedang masuk ke proses instalasi Windows Server 2012 menggunakan VirtualBox. Ya, ini cara selanjutnya yaitu akan muncul informasi seperti ini. Kita langsung pilih next saja, terus langsung klik install now. Ini kita tunggu proses instalasinya. Nah, kita kemudian masukkan ini serial key atau keygen-nya. Ya, untuk produk key-nya kita bisa browsing, dan di Google pasti ada untuk produk key-nya. Kita bisa masukkan, dan ini udah ketemu K2XGM, kemudian NMBT 3, dan kemudian 2R6 Q8 dan WF2 FK P36 R2. Setelah kita masukkan produknya, langsung kita klik tombol next. Kita tunggu proses penginstalannya. Nah, kemudian muncul license term. Nah, untuk ini bla 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 bla, langsung kita I accept. Kemudian klik next. Nah, ntar kemudian kita klik. Ya, setelah kita tadi masukkan produknya, akan muncul seperti ini, upgrade atau custom. Kita pilih yang custom. Kemudian akan muncul seperti partisi kayak gini. Kita akan klik new, langsung aja apply, oke. Kita tunggu prosesnya. Jadi ini otomatis langsung ke partisi dari VirtualBox-nya. Kemudian kita klik next. Nah, di sini kita tunggu prosesnya, lumayan agak lama. Jadi kita harus sabar sebentar untuk menunggu proses ininya berlangsung.
Kira-kira prosesnya kurang lebih 10 sampai 15 menit tergantung dari laptop masing-masing. Kalau laptop dengan spek bagus mungkin lebih cepat kalau menurut saya. Ini kita tunggu masih 3%. Kita silang yang nggak perlu agar terlihat jelas. Ini untuk mempersingkat waktu aja, aku pause di sini. Ntar kalau udah hampir 100% baru aku lanjut lagi agar untuk videonya tidak terlalu lama durasinya. Ya, di sini kita udah selesai untuk proses instalasi Windows-nya. Kita tinggal tunggu untuk berapa step lagi finishing up. Ini tadi prosesnya cukup lama. Ini sengaja saya potong agar videonya tidak terjadi waktu yang lama. Ini sengaja saya potong untuk mempersingkat videonya. Ini kita tunggu untuk selesai instalasinya. Dan ini proses restarting. Jadi kita tunggu sebentar. Ini jadi merestart ketika kita sudah selesai proses instalasinya kemudian akan otomatis merestart sendiri. Di sini kita akan masuk ke Windows Server 2012. Kita masih menunggu proses loading untuk masuk ke Windows Server 2012-nya. Nah, di sini akan muncul getting device ready berapa persen. Nah, kita tunggu sampai 100% dan ini udah selesai. Kita tunggu loading selanjutnya. Ini di sini kita tunggu loading selanjutnya. Mungkin sekitar 5 sampai 10 menitan. Atau mungkin bisa cepat sih, tergantung dari spek laptop masing-masing. Dan ini kita tunggu masih mempersiapkan. Ya, di sini kalau kita sudah selesai, kita akan dimasukkan ke menu setting. Ini untuk administrator, kita butuh password sama konfirmasi passwordnya. Untuk password sendiri tergantung setiap user masing-masing. Untuk mudah mengingat passwordnya, tergantung user masing-masing masukannya gimana. Ya, kita mulai masukkan. Untuk passwordnya sendiri di sini untuk huruf pertama harus pakai huruf abjad. Jadi kalau nggak abjad nggak bisa masuk. Nah, kita finalizing proses final installation. Nah, di sini kita akan masuk ke halaman ini. Kemudian kita klik ini untuk menampilkan on screen keyboard.
Ini kan press Ctrl Alt Del to sign in. Nah, untuk itu kita harus membutuhkan on screen keyboard. Jadi kita press Ctrl Alt dan Del untuk masuk. Nah, kemudian kita akan masuk ke bagian ini administrator. Kita masukkan password yang kita isikan tadi sebelumnya. Sudah kita masuk. Nah, di sini kita menunggu untuk masuk ke aplikasi Windows Server 2012. Sini kita menunggu sebentar. Ini sedang proses untuk Windows servernya sendiri. Sekitar 1-2 menitan. Dan ini kita udah masuk ke halaman atau dashboard dari Windows Server 2012. Nah, ini tampak dari Windows Server 2012. Untuk langkah selanjutnya, kita akan memasukkan seperti user, informasi user dan lain-lain. Kita bisa tunggu sebentar. Nah, setelah kalian masuk ke halaman dashboard dari Windows Server 2012, kalian akan otomatis menjumpai konfigur Windows Server Essential. Nah, jadi kita langsung untuk menyetingnya, yaitu tinggal klik next, kemudian next. Nah, ini company name, tinggal kalian isi nama kalian terserah. Umpama ini Reza Nur Fiansyah. Kemudian next jika sudah. Ya, di sini kita menunggu untuk prosesnya. Memang sedikit lama dari proses ini. Nah, setelah itu kita masuk ke administrator akun name. Untuk administrator akun name, kita mengisikan password yang baru juga. Ya, ini kita mulai mengisi administrator akun name. Reza Nur Fiansyah. Ini harus menggunakan huruf juga dengan angka. Kalau tidak akan bisa. Untuk password yang baru, kita isi terserah kemana masing-masing. Nah, jika sudah, kita langsung klik next dan kita tunggu proses selanjutnya. Kita tunggu proses selanjutnya. Ini nanti akan ada terjadi dua kemungkinan. Nah, seperti ini. Untuk your password bisa 8 karakter long. Jadi kita harus menggunakan password yang panjang. Ini saya menggunakan passwordnya terlalu pendek. Jadi kita ganti aja passwordnya. Untuk password yang baru kita ganti Nah, kita coba lagi. Jika ini tidak bisa, kita akan dikembalikan lagi seperti halaman awal tadi yang tanda merah ini. Nah, ini your password cannot contain. Nah, ini harus menggunakan password dengan huruf besar depannya. Ya, saya lupa di sini harus menggunakan password huruf besar depannya. Kita coba next. Nah, di sini kita tunggu untuk create a network administrator account. Nah, jika tadi sudah kita masukkan, kita akan masuk ke sini halaman selanjutnya. Kita tinggal
ke use recommended setting, kemudian kita ada yang pilih use recommended setting atau bisa install update only atau do not check for update. Itu tergantung dari masing-masing orang. Untuk materi yang saya dapatkan ini dari info dari teman-teman saya, katanya tinggal kalau kita sudah masukkan create network admin account, kita nggak perlu untuk masukkan update setting ini. Jadi kita langsung cancel aja. Yes. Nah, sini cara install awal udah selesai, dan untuk kita keluar dari VirtualBox-nya ini, dari Windows Server 2012-nya, kita tidak boleh mengklik langsung tombol X karena akan menyebabkan program ini menjadi error. Jadi ada tools masing-masing untuk keluar dari Windows Server 2012 ini, yaitu tinggal ketik Alt F4 di keyboard, akan masuk ke tampilan ini Windows Server 2012. Kita bisa pilih untuk sign out atau shutdown atau restart. Nah, kita pilih shutdown. Nah, di sini tetap isi order plain, centang plain, kemudian comment. Jika kalian tidak comment, kalian tidak bisa untuk mengeluarkan Windows Server 2012 ini, tidak bisa men-shutdown atau merestart ataupun meng-sign out. Nah, di sini kita isi komennya terserah. Ya, sekian tutorial cara menginstal Windows Server 2012 menggunakan VirtualBox dari saya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.